berbagi terkait Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, hadirnya Merdeka Belajar itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh peserta didik kita. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan saat sekarang ini mengalami penurunan, sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan strategi bagaimana pendidikan ini bisa menghantarkan generasi yang bisa memperbaiki bangsa ini. Oleh karena itu, hadirlah kurikulum Merdeka, dan dasar dari kurikulum Merdeka itu adalah Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kita memahami kurikulum Merdeka, ada topik-topik yang harus kita pahami. Pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidik Bapak Ibu. Di dalam Merdeka Belajar, bahwa sebagai seorang guru kita harus memahami dan mengenal siapa kita. Ya, kita tahu kita sebagai seorang guru, namun seberapa jauh kita mengenal diri kita sebagai peran kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini sebagai seorang guru yang bisa membuat desain pembelajaran yang memerdekakan, kita mesti tahu apa kelemahan yang terdapat pada diri kita. Baik kompetensi kita mengajar, bagaimana kita merancang, merencanakan, melakukan evaluasi, ya, bagaimana kita melakukan penilaian, bagaimana kita melakukan strategi pembelajaran, model-model pembelajaran, sampai kepada apa muatan hasil yang akan didapat oleh peserta didik kita. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu mengenal. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan tahu apa yang kita perbaiki untuk memperbaiki desain pembelajaran yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sebagai seorang guru kita perlu mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Nah, murid kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka punya minat, bakat yang berbeda-beda. Mereka punya gaya belajar yang berbeda-beda. Mereka punya pemahaman awal yang berbeda-beda. Mereka punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Dan ini harus diketahui oleh seorang guru. Nah, kemudian tujuan kita memahami diri kita sebagai seorang guru dalam rangka supaya kita bisa menjadi manusia yang merdeka, hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Ini konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Harapan kita dengan kita mendesain Merdeka Belajar, anak-anak ini bisa menjadi generasi yang dia siap berada di zamannya. Dia tidak tergantung sama orang lain, dan dia bisa menjadi orang yang mandiri, yang punya kompetensi dan punya karakter. Ketika dia berada di zamannya, dia akan mampu bersaing. Pengajaran ini hanya sifatnya menyampaikan ilmu, kita hanya transfer ilmu, ya. Tapi yang sebenarnya tugas kita itu adalah mendidik mereka. Yang namanya mendidik, kita tidak hanya transfer ilmu. Misalnya ngajar berhitung, maka ketika mereka sudah selesai berhitung, pintar menghitung, bukan berarti selesai tugas kita. Nah, Bapak Ibu, tugas kita adalah mendidik, Bapak Ibu. Bagaimana tugas seorang guru mendidik agar anak didik kita itu terjadi perubahan? Apa yang berubah? Bertambahnya kognitif mereka. Yang kedua adalah bertambahnya perubahan akhlak mereka, perilaku mereka. Dan yang ketiga adalah perubahan kompetensi dia. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Kita bukan hanya transfer ilmu, tapi merubah anak. Apa yang dirubah? Ilmunya bertambah, ya. Kalau mengajar hanya ilmunya bertambah, tapi kalau mendidik harus ditambah lagi perubahan. Apa yang berubah? Meningkat kompetensinya, meningkat perbaikan perilakunya. Nah, kalau dikaitkan dengan IKM, yaitu terbentuknya karakter profil belajar Pancasila. Mereka, ya, untuk merubah perubahan budi pekerti mereka, ya. Jadi mereka tidak hanya cerdas kognitifnya, tapi juga cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya. Dan untuk bisa seperti sana, ini bukanlah hal gampang, Bapak Ibu. Dimulai dari diri kita, ya. Dimulai dari diri kita, kita perbaiki kecerdasan emosional kita juga, dan kita berikan latihan, pembinaan, pengajaran,
ya, contoh tauladan kepada anak murid kita dengan pembelajaran dan keseharian ini yang akan menghantarkan kepada mereka menjadi anak-anak yang cerdas emosionalnya sehingga membentuk budi pekerti mereka. Nah, kemudian dengan pendidikan yang dilakukan secara kontinuitas tadi, ya, maka pendidikan ini yang akan memberikan kebahagiaan kepada mereka, keselamatan kepada mereka, kebahagiaan kepada mereka. Jadi titik tekannya di sini adalah sebagai seorang guru kita tidak hanya menanamkan pengetahuan saja, tetapi bagaimana sebagai seorang guru harus mampu memahami, ya, kemudian memantai murid untuk memahami, ya, pemahaman bermakna. Nah, apa itu pemahaman bermakna, Bapak Ibu? Ya, pemahaman bermakna ini adalah ketika kita memberikan pembelajaran itu terjadi